Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Desa Bicara. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube-nya Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara berkesempatan berkunjung gitu ya di Desa Krayan Bahagia di Kecamatan Longingkis, Kabupaten Pasir. Nah, ini sedang bersama dan melihat aktivitas dari Pak Kades. Pak Kades ini baru terpilih kemarin, Kades Iwan Himawan. Jadi kita dari Desa Bicara berkesempatan mengunjungi kantor desa dan melihat beberapa aktivitas Pak Kades di kantor desanya. Mari terus kita ikuti. Ini beberapa infografik dari APBDes ya, APBD Desa Krayan Bahagia yang bisa Bapak Ibu lihat di kantor desa. Pagi, Pak Kades. Sehat, Pak. Sehat. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol, kebetulan Pak Kades lagi kedatangan tamu warganya gitu ya. Ada beberapa hal kegiatan dan aktivitas di kantor desa. Jadi saya berkesempatan juga duduk-duduk nimbrung dengan obrolan Pak Kades bersama dengan warganya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa warga, saya berkesempatan diskusi ya, ngobrol terkait dengan apa yang dihadapi oleh Pak Kepala Desa. Ternyata beberapa hal menarik. Karena yang ini masuk begitu, jadi nggak semua yang bisa kita lihat. Tapi kalau masyarakat nantinya ngomong, wah bukan besar dananya, dia nggak tahu bahwa ternyata ada proses itu. Saya pun terkejut loh. Saya kan di luar selama ini ya, tiba-tiba jadi oke. Yang begitu. Ini menjadi soal memang. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang harus kita selesaikan dalam konteks menyelesaikan APBD 2021. Gitu. Nah, terkait dengan saya, ya insya Allah di 2022. Ya. Nah, makanya saat ini kami masih konsultasi ke PMD, ya, Dinas Pemberdayaan, tapi kan perwakilannya ada di kecamatan. Hampir 1 bulan ya teman-teman, tim kan ada tim RPJMDes, ada tim RKPDes, ada lagi sekarang tim APBDes perubahan. Itu dipimpin oleh Pak Sekdes. Nah, dia gitu kan gitu. Insya Allah keterwakilannya dari Karang Tarunanya ada, dari LPM-nya ada, dari BPD-nya ada, dari PKH-nya ada. Jadi tim itu sistem itu yang ingin saya bangun juga kan begitu. Ini gambaran yang masalah. Jadi perubahan apa yang terjadi ini, Pak? Setelah Abang jadi Kades gitu. Perubahan dalam artian apa ini? Apa yang
selama ini kan dari luar nih, kita pengen desa itu begini, desa itu begini. Setelah jadi kades nih, ada shock atau kaget atau apa? Ada nggak? Shock ya, saya shock, saya kaget. Oke. Karena dipikirkan kalau kita dari luar memandangnya, misalkan soal keuangan desa. Keuangan desa itu saya pikirkan ya mohon maaf ya, tidak ada misalkan regulasi-regulasi yang harus diikuti. Ternyata ya itu tadi kita nggak bisa langsung saklek gitu loh soal mengelola keuangan. Ternyata kan kita harus cek bagaimana regulasi di Kemendesnya, bagaimana regulasi di Kementerian Keuangannya, itu satu. Nah yang kedua yang bikin saya shock itu adalah mohon maaf ya, kalau saya boleh bilang ini program titipan. Program titipan yang banyak. Misalkan ada dari dinas kabupaten meminta kepada desa untuk membentuk satu forum, satu tim, bahkan program. Nah, dana itu ada di ADD dan di ADD. Nah, ini menjadi soal. Sementara mohon maaf di awal tahun kan kayak gini, kita bicara 2022. Akhir ini kan kami harus sudah kunci. Nah, ya kan APBDes-nya, baik itu bicara RKPDes-nya. Nah, akhirnya kemungkinan nanti akan ada revisi RKPDes kalau kita ini. Nah, maksud saya apa ya yang saya harapkan itu regulasi ke depan itu menjadi baik. Menjadi baik itu maksud saya gini. Apakah itu kementerian, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten, gitu loh. Dicek dulu keuangan desanya. Kayak gitu. Ya kalau gitu kan saya bisa dalam arti, tapi kalau tidak ada, nah ingat kami juga sebagai kuasa pengguna anggaran, saya sebagai kades khawatir ketika saya melaksanakan itu tidak ada regulasinya dan tidak ada di RKPDes. Pertama itu bikin sibuk kami di desa. Kami harus verifikasi, kami harus revisi RKPDes, kan gitu. Baru kami juga khawatir saya yang nanti ya mohon maaf ya katakanlah pidana indikasi. Di sini yang menurut saya kepala desa ini harus bisa jeli di situ. Tapi insya Allah pertama kami di desa ini kan pemerintahan. Ada BPD, ada lembaga, saya diskusikan dulu, saya musyawarahkan di internal. Setelah memang dalam konteks bahwa kita ketemu, kita musyawarahkan. Begitu, kayak misalkan anggaran perubahan APBDes 2021 kan kita akan musyawarahkan. Nah ini yang hal-hal ini yang membuat saya shock. Saya shock. Selama ini yang mohon maaf. Artinya ya, saya ya boleh dibilang sederhananya koboi gitu kan. Wah anggaran ini laksanakan. Ternyata kalau di dalam sistem pemerintahan desa luar biasa. Nah ini tantangannya sebenarnya. Ini tantangannya. Yang penting kalau saya itu tadi pertama kami dari pemerintah desa ini respon cepat. Ketika ada masyarakat, apalagi itu masalah, kita harus respon cepat, kan gitu ya. Kehadiran pemerintah desa ya, gitu. Yang kedua juga soal misalkan semua bidang maksud saya, semua bidang. Bagaimana ini bisa bergerak gitu loh. Bidang keolahragaan, kepemudaan, ibu-ibu PKK, pengajian itu harus bisa dengan cepat kita hadir. Sederhana kalau masyarakat kami keren bahagianya tidak dalam artian apa, mereka selalu alhamdulillah. Nah kan salah satunya adalah tantangan saya waktu maju sebagai kepala desa ini soal kewibawaan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ya alhamdulillah tadi kan sampean lihat sendiri bahwa kantor desa ramai. Artinya memang bagaimana tantangan menjaga kewibawaan, menjaga pelayanan desa terhadap masyarakatnya itu terjaga dengan baik. Saya kira cukup. Ada luar biasa. Aduh. Ya yang jelas secara pribadi saya shock. Baru ini juga saya bilang selama ini kan mereka terkungkung, selama ini mereka terbelenggu. Itu yang saya lihat. Oh, terbelenggu terkungkung ini maksudnya tidak menyuarakan secara terbuka. Apa yang kegelisahan mereka, apa yang mereka rasakan ke pemerintah desa ya. Karena yang mohon maaf yang itu tadi saya koneksikan dengan mereka bukan tidak percaya pemerintah ini. Mereka percaya, tapi mereka nggak suka
Karena yang mohon maaf, leadershipnya dulu, oknum. Jadi Ya, ada berkali-kali saja pun ya. dia sampaikan tidak ada Tidak respon. Nah, Oke. sekarang yang mereka Itu yang harus memang jadi tantangan gitu ya. itu yang mereka sekarang mohon maaf aja. Mau masalah apapun mereka datang. Bahkan ya boleh izin seperti yang saya pernah cerita ke diri. Istri itu sampai nyuruh saya pergi. Karena pertama dia tahu saya udah capek, pergi sudah pergi. Benar. Ya kayak tadi malam itu tamu ada apa Ya. itu contoh. Jadi mereka langsung sekarang ya, dalam artian karena punya apa semangat, ada hal yang berubah dari Ya. pemerintah desa nih, Ya, sehingga apapun bisa saya sampaikan gitu kan. Betul. Mungkin itu jadi tugas selanjutnya. betul. Tidak semua harus kades, karena ada juga Oh, iya. pemerintah Iya. desa lainnya gitu, Iya. ada lembaga-lembaga di desa Iya. yang bisa jadi Iya. teman diskusi Betul. masyarakat kan Betul, gitu. betul. Oke. Makanya dalam konteks respon cepatnya ketika masyarakat mau ketemu kadis dulu, monggo. Hmm. Kemudian ya saya arahkan. Ya, Nah, sini nih. nanti bapak ke sana. Oke. Nah, kalau ini bagusnya BPD. Nah, kalau ini kadang-kadang saya antar. Oh, Bapak mau ngurus apa? Oh ini, Mas, urus ini ya. Ya. Gitu. Oke. Itu satu. Yang kedua tantangannya kan ini masih proses soal keaktifan. Itu masih tantangan di saya. Tantangan. Keaktifan dari pemerintah, Aparatur. kelembagaan, Aparatur. kelembagaan atau aparatur? Nah, maksudnya keaktifan tepat waktu hadir. Oke. Ini masih masalah. Ya karena mohon maaf Pak Kamran dulu kepala desa dulu mundur jauh-jauh sebelum sebelum masa jabatan berakhir. Karena waktu itu dia maju sebagai anggota DPR. Oh, jadi saat ada PLT. stagnan, jadi PJS. Oh, PJS. Ya, PJS. PJS akhirnya. Ya, karena PJS juga kan karena lebih banyak nanti dia dari kecamatan Betul, kan? Dari kecamatan biasanya. Ya. Sebenarnya PJS kami warga kami sendiri sih, gitu loh. Terus sudah. Sudah ada foto juga. Ya, ini agenda iseng-iseng ngopi sama Pak Kades.